Serangga memiliki banyak strategi untuk bertahan dari tekanan lingkungan. Kutu afid adalah salah satu jenis serangga yang memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi pada kondisi lingkungan yang bervariasi. Kemampuan menyesuaikan diri didukung oleh karakter polifonik yang dimiliki oleh serangga ini. Para ahli mendefinisikan karakter polifonik itu sebagai variasi karakter fenotip yang dihasilkan dari genotip yang tunggal. Salah satunya adalah kemampuan kutu afid untuk melakukan reproduksi seksual dan aseksual pada kondisi lingkungan yang berbeda. Mari kita lihat kasus ini pada P. avid yang umum ditemukan di negara yang memiliki lebih dari 2 musim, misalnya di Jepang. Pada akhir musim gugur, koloni kutu afid ini menghasilkan individu jantan dan betina. Mereka kemudian kawin dan menghasilkan telur yang kita sebut sebagai proses ovipar. Telur ini akan menjalani masa diapause atau istirahat di musim dingin. Kemudian pada awal musim semi, tumbuh-tumbuhan mulai bersemi dan berkembang, termasuk tumbuhan pakan si kutu afid. Suhu yang menghangat kemudian memicu penetasan telur-telur tadi menjadi indukan baru yang disebut fundatrix. Nah, induk fundatrix inilah generasi pertama yang bertugas melahirkan kutu-kutu yang baru, yang peristiwanya kita sebut sebagai vivipar. Reproduksi yang dikenal dengan nama partenogenesis ini menghasilkan anak berkelamin betina atau dikenal sebagai partenogenesis teletoki. Strategi ini memungkinkan kutu afid untuk mengembangkan populasinya secara cepat dengan memanfaatkan inang yang tersedia melimpah. Anak dari induk fundatrix ini akan melahirkan generasi berikutnya hingga menghasilkan 10-30 generasi sebelum mereka menghasilkan individu jantan dan betina yang akan kawin dan menghasilkan telur menjelang musim dingin. Maka siklus reproduksi akan berulang. Lalu faktor apa yang memicu koloni kutu afid ini menghasilkan generasi seksual? Para ahli sepakat bahwa suhu yang rendah dan waktu terang yang pendek itu akan memicu koloni kutu afid menghasilkan generasi seksual ini. Itulah sebabnya di negara-negara 2 musim semacam Indonesia, reproduksi seksual tidak dijumpai. Jadi kita hanya akan menemukan populasi kutu afid yang berkembang melalui proses melahirkan. Alasan yang kedua, koloni kutu afid akan menghasilkan generasi seksual jika tumbuhan inangnya itu berhenti menghasilkan pucuk-pucuk yang menjadi pakan favoritnya. Tentu saja alasan yang kedua ini berkaitan dengan alasan yang pertama tadi, karena tumbuhan inang akan berhenti tumbuh jika suhu lingkungan itu akan menurun drastis. Kehebatan reproduksi kutu afid tidak berhenti di situ. Mereka memiliki kemampuan menghasilkan generasi teleskopik. Artinya begini, calon limfa afid yang ada di dalam kandungan induknya ternyata juga sudah memiliki bakal anak. Atau sederhananya begini, seekor kutu mengandung anak sekaligus cucunya. Jadi ketika anaknya lahir, mereka juga sudah mengandung cucu berikutnya. Jadi seperti halnya bentuk teleskop yang ke ujung ukurannya makin besar, maka jumlah individu kutu pada generasi berikutnya juga akan semakin besar. Maka tidak mengherankan jika populasi kutu afid itu sangat cepat berkembang dalam waktu yang relatif singkat. Nah, inilah alasannya mengapa kita tidak boleh menyepelekan kutu afid ketika populasi mereka itu masih kecil, karena mereka sanggup memperbanyaknya dalam waktu yang relatif singkat.